guys, pasti pada tahu dong kisah legendaris Ramayana? Nah, kali ini kita bakal bahas salah satu tokoh paling kontroversial dan penuh drama dalam cerita ini, Rahwana alias Dasamuka. Siapa sih yang gak kenal sama raja raksasa dengan 10 kepala yang terkenal banget karena sifat bengisnya? Yuk, kita kenalan lebih dekat sama Rahwana, si antagonis legendaris ini. Jadi gini guys, Rahwana atau yang lebih dikenal dengan nama Dasamuka dalam pewayangan adalah raja dari kerajaan Alengka. Kalian pasti langsung mikir, wah si raksasa ini pasti kuat banget ya. Dan emang bener banget. Tapi yang bikin Rahwana makin legendaris itu bukan karena tubuhnya yang super gede, tapi juga karena dia punya 10 kepala. Makanya dalam pewayangan Jawa, dia disebut Dasamuka. Karena dasa itu artinya 10 dan muka itu artinya wajah. Jadi bayangin, ada 10 kepala yang semuanya penuh ambisi dan kebengisan. Rahwana itu anak dari Resi Wisrowo dan Dewi Sukesi yang juga merupakan putri dari Prabu Sumali, Raja Alengka. Dia punya 3 saudara kandung, Kumbakarno, Sarpakenoko, dan Gunawan Wibisono. Tapi gak cuman itu, dia punya saudara tiri, namanya Prabu Danorojo, yang ternyata jadi saingan banget buat Rahwana. Saking gilanya buat berkuasa, Rahwana gak segan-segan melawan saudara-saudara dan bahkan membunuh Prabu Danorojo. Ini demi apa sih? Demi meraih tahta Lokapala. Serem gak sih? Nah, salah satu sifat utama Rahwana adalah dia tuh gak mau kalah. Segala cara dilakuin buat ngalahin musuh. Bahkan kalau itu berarti ngelakuin hal-hal yang sangat licik. Contohnya, dia punya ilmu kesaktian yang luar biasa. Kayak Aji Rawarontek dari Prabu Danorojo dan Aji Pancasona dari Resi Subali. Jadi gak heran kalau dia jadi raksasa yang super kuat dan gak gampang dikalahkan. Tapi guys, meskipun dia jahat dan penuh dengan ambisi, ada satu hal yang bikin dia makin legendaris, yaitu perbuatannya yang satu ini. Dia nyulik Dewi Sinta. Yeps, istri dari Prabu Rama. Kenapa tuh? Ya, karena dia pengen banget punya istri yang cantik, dan Sinta jadi target empuknya. Rahwana tuh sampai nekat banget nyulik Sinta di Taman Argasoka selama 12 tahun. Bayangin, udah nyulik terus perang besar pun gak bisa dielakkan. Dan setelah Sinta diculik, terjadilah perang besar antara pasukan Rama dan pasukan Alengka yang dipimpin oleh Rahwana. Semua pasukan Alengka akhirnya kalah dan Rahwana, si raksasa dengan 10 kepala itu harus tumbang di tangan Rama. Semua ambisi dan kesaktiannya gak bisa selamatin dia dari takdir. Tapi dibalik semua kebengisannya, Rahwana tuh juga punya sisi lain loh. Dia berani memperjuangkan apa yang dia inginkan, meskipun itu salah. Tapi dia juga gak segan-segan ngorbanin apapun, termasuk keluarga dan saudara-saudaranya demi ambisinya dia. Jadi ada sisi yang bisa kita lihat sebagai pembelajaran juga, meskipun cara-cara yang dia pilih itu salah besar. Nah, kalau kita pikir Rahwana cuman tokoh jahat doang, coba deh kita pikirin lagi. Di balik kekuatan, kesaktian, dan sifat bengisnya, Rahwana tuh punya prinsip yang dia pegang teguh. Walaupun akhirnya dia kalah, peranannya dalam cerita Ramayana gak pernah terlupakan. Gimana nih guys, kalian lebih setuju sama Rahwana yang penuh dengan ambisi atau Rama yang jadi pahlawan? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, supaya kita bisa terus bahas kisah-kisah legendaris lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, love you. Hai, makasih banyak ya udah mampir di video aku. Please like, comment, dan subscribe. Thank you. チャンネル登録してほしい